langit. Kalau dia makanya menciptakan tadi bumi dan Bang. langit, Makanya tadi kudu saya tekan bukan gini, Tuhan Bang. Allah Tunggu, Bang, siapa? tunggu. Bang, makanya tadi saya tekan gini, nama Tuhan dulu yang jelas. Biar tidak mencela-mencela. Kalau nggak digituin nanti, pertama mengatakan Tuhannya Yesus. Yang menciptakan pakai perjanjian lama, ganti ke Elohim. Nanti lari lagi ke Yesus, lari ke Elohim lagi. Makanya saya tekankan ini, namanya Tuhannya Islam, Allah. Tidak akan berubah. Allah yang menciptakan, Allah yang disembah, dialah Tuhan satu-satunya. Tidak akan berubah, Allah terus. Kalau mereka, kenapa saya tekankan? Nama dulu, nama. Siapa Tuhannya? Dia pasti mengatakan Yesus. Mana dalilnya dia menciptakan? Nanti pakai perjanjian lama, ke Elohim lagi. Bingung. Ya itulah kalau nyolong nama-nama Tuhan, semua Tuhan Begini, diambil, Bapak. Tuhannya Yahudi diambil, Tuhannya Islam diambil, Allah diambil, Ye Elohim, Yotefave, Yahweh, semua diambil. Akhirnya nyolong. Itulah mereka, Protestan Katolik itu banyak juga yang sudah pikirannya dicuci. Dan mereka sudah didoktrin oleh pendeta-pendeta. Jadi mereka tak peduli mana yang salah, mana yang benar. Karena mereka tak tahu, tak pusing dengan yang begitu. Bagi mereka itu, yang salah jadi benar. Tak peduli. Coba bang ini itu Abu Nawas coba mampu nggak dia coba nah silakan coba narasikan coba silakan Abu Nawas. Abu Nawas silakan tentukan dulu Tuhannya siapa. Misalnya Yesus yang menciptakan pakai dalil, sembahlah Yesus pakai dalil, silakan. Oke, saudara-saudara, terima kasih atas kesempatan ini. Ya, saya salam dulu karena saya akan masuk. Ya, selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang-senanglah kita di sini. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu teriak-teriak. Lanjut Begitu, aja, ya. silakan. Oke, ya, Allah saya adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dalilnya di mana? Ya. Matius 28 ayat 19 sampai 21. Gimana? Baca dulu. Tuhan itu Bapa, Baca. Anak, Roh Kudus itu di mana? Tunggu, Tata. Ya, saya memberikan dalil ini harus dibaca. Ya, harus dibaca. Nah. Oke, jadi saya memberikan dalil tadi Matius 28 ayat 19 21. Apakah Ustaz tak boleh membacanya? Enggak, kalau saya kan nanya ke Yesus mengenal satu-satunya Allah. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu itu. Nah, kalau menurut kamu Tuhan kamu Bapa, Anak, Roh Kudus, mana dalilnya? Hai Israel, Tuhan itu aku, Bapa, Anak, Roh Kudus gitu. Di mana? Silakan. Ya. Oke, saya suruh membaca Anda tetapi Anda tidak mau. Jadi saya akan membacanya ya. Silakan. Oke, ya tunggu sebentar. Saudara-saudaraku, ya. Oh. Matius 28. Matius 28. Ayat 19. Mulai dari ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa yang di sorga dan di bumi." Ayat 19. Karena itu pergilah. Ini perintah Yesus loh ini. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi itu dalilnya bahwa Allah saya itu adalah Bapa, Putra, Firman atau Roh Kudus. Sekarang gini Bang, Oke. segalanya telah diberikan kepadaku. Jadi jelas yang Tuhan di situ Elohimnya yang memberi.
Yesus sebagai manusia Ya. utusan diberi. Nah, kalau Ya, dalil betul. ini, baptislah mereka atas nama Bapa. Bapa itu siapa? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25, Lukas 10:21. Terus anak siapa, Anak itu utusan Tuhan untuk Israel. Matius 15:24. Nabi Israel. Markus 6:4. Seharusnya gitu, jangan langsung Bapa, Anak, Roh Kudus dituhankan semuanya. Yang benar itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa sebagai apa? Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Anak siapa? Yesus, utusan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Matius 15:24. Gitu yang benar, bukan tiga-tiganya Tuhan, tapi dipretelin. Siapa itu Bapa, siapa itu Anak, siapa itu Roh Kudus, ada masing-masing. Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, Yesus sebagai utusan, gitu caranya. Lanjut. Oke, Tahta. Ya, Anda kan tadi meminta kepada saya, siapa Tuhan saya, siapa Allah saya sudah katakan. Lalu Anda meminta dalilnya. Saya sudah katakan, ya. Justru saya membacanya dengan sangat detail, ya. Anda itu mengatakan dalil-dalil, tetapi tidak tahu dalil itu isinya Sekarang apa. Tuhan itu berapa? Tuhan Ya. itu berapa? Coba saya nanya dulu, Tuhan itu berapa? Tuhan itu satu. Oke, sekarang tentukan Esa. satu itu. Tentukan Ehad. satu itu. Ya, silakan yang mau bernarasi silakan Abang Gus, silakan. Enggak, kita kasih aja oten-oten yang mau naik mah. Gua mah gua lihat typingan orang yang di bawah naik aja. Bang Parok, itu tadi si Hengki itu ceritanya gimana Bang Parok? Jadi Gimana Bang Paras? Hengki itu yang mau syarat itu maksudnya gimana? Oh, yang baru Masih naik. jauh itu. Itu masih jauh itu. Tanda-tanda hidayah itu nggak kayak gitu, masih jauh itu. Iya bener. Kemarin tuh gua mah udah ngikutin dia tuh Bang, kemana-mana. Room dia ngomong kayak gitu. Cuman dia katanya mau bersyarat di room si Hesti Sinaga. Di komalnya si Hesti. Gua mah udah sempet itu. Dia tuh mah udah di backup macamnya kayak udah dikasih Bang Zuma lah pencerahan kesana kemari. Lu jangan takut kalau lu diusir keluarga lu jangan takut, masalah kerja juga nggak usah takut kata Bang Zuma. Gua bisa masukin lu ke pesantren katanya. Kalau emang udah banyak mah orang yang ngapain dia, tapi mah itu gua pengen tadi tujuan lu apa gitu. Itu gua pengen tadi. Nah, gua tanya tujuan dia tadi kan, maksud lu apa sih tujuan lu ini mah kayak gini di tiap room lu mau mualaf dari sini mau mualaf. Tapi kagak mualaf lu, gua bilang gitu. Tujuan maksud lu apa sih, gua bilang. Jadi kan pemikiran kita jadi jelek sama dia. Ya jadi Udah lama itu Bang, udah lama itu mah. terus alasannya karena itu semalam katanya mau syahadat nih. Iya, tadi malam katanya dia mau syahadat, Bang Zuma kagak bisa, jadi ditunda. Gua mikir kan, selain Bang Zuma kan banyak yang bisa. Gua pikir di situ kok kayak gini. Cuman kan gua nggak berani ngomong kan, karena kagak enak lah ngomong yang lagian yang di atas senior semua. Gua mah diam aja, gua mah di bawah aja gitu. Ya. Assalamualaikum Pak Syarifat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Mardiansyah, silakan Bapak Gong. Nah, jadi saya dengar ya, memang betul ada beberapa itu yang mualaf. Cuma kenapa mereka berpungkus kepada Bang Zuma ya? Di situ saya heran. Kenapa ya? Ya itu yang gue pikir kan banyak senior lagi setarap Bang Zuma yang bisa memuslimkan, gue pikir gitu. Masalahnya kan Bang Zuma terlalu tenar. Iya, kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu ya. Kita ingat dulu zaman Sayyidina Umar.
waktu panglima perang diganti. Jadi agak ke situ-situ juga ya Bang Mardian ya. Berhenti dulu jadi panglima, diganti. Jangan sampai keberadaan kamu itu dituhankan begitu. Perintah Sayyidina Umar untuk diganti. Jadi begini kawan-kawan, kalau ada yang mau mualaf, ya mualaf aja, itu urusan kamu sama Tuhan kamu, urusan kamu sama Allah, bukan nanti Bang Juma cuman ininya aja. Jadi nggak harus melalui Bang Juma juga nggak bakalan keberatan gitu. Kalaupun ada orang lain yang mensyahadatkan, justru keinginan Bang Juma itu secepatnya. Saya teringat Bang Faruk cerita Bapak Yusuf ya. Dia kalau nggak salah, kalau saya salah tolong diluruskan ya. Yang mensyaratkan dia itu Buya Hamka ya, kalau nggak salah. Yang mensyaratkan siapa bang? Bapak Yusuf yang sekarang dikenal sebagai Raja. Yusuf itu iya yang pengusaha itu. Iya Buya Hamka yang mensyaratkan dia ya buat Buya Hamka. Jadi begini Bang cerita dia. Ketika Bapak Yusuf menceritakan kalau dia mau mualaf, Buya Hamka itu Bapak Yusuf kan menunda sampai besok gitu. Nah Buya Hamka memaksa untuk sekarang, hari ini aja katanya begitu. Ini untuk kita yang orang Islam ya. Hari ini aja. Kenapa kok Buya Hamka memaksa gitu? Karena kamu sudah mengatakannya, tanggung jawab itu ada di tangan saya sekarang, kata dia begitu. Justru, nah ini sebenarnya tadi agak mungkin menurut dia atau menurut yang lain ada tekanan gitu. Sebenarnya kita berpatokan ke situ. Siapapun yang lebih dulu mengetahui itu, ada orang yang bersahadat, harus disegerakan gitu. Kalau menurut Bang Ketua API yang dari Aceh ini, harus disegerakan. Kenapa? Karena tanggung jawab ada di tangan dia yang mengetahui. Ya iyalah, kalau sempat dia mati, dia yang dosa. Itu maksud saya Bang. Tanggung jawab siapa? Itu kalau sampai dia belum bisa bersyaratkan begitu ya. Nah, yang tanggung jawabnya yang pertama gitu. Kalau memang dia benar-benar mau syahadat. Nah itu makanya kawan-kawanku yang Kristen, yang mau mualaf, yang berniat mualaf, kalau udah mengatakannya, sudah menyampaikannya mau mualaf, jangan menunggu besok atau lusa atau harus dengan ini. Syarat aja dulu. Nanti kamu mati duluan takutnya. Iya. Iyalah yang kalau dipinta itu mau menjadi dosa. Yang benar udah dahulukan aja dulu syaratnya. Kalau memang sudah niat. Karena kami merasa punya tanggung jawab. Ya, jadi gini juga Bang Faras, Bang Faras ya, nggak bisa juga kita selaraskan dengan kisah Buya Hamka ya, nggak bisa juga, karena kondisinya berbeda. Kita ini di ranah diskusi, debat lintas agama, maka kita harus antisipasi segala macam ya siasat yang dilakukan oleh mereka terhadap kita gitu loh. Jadi nggak bisa juga dipakai pemahaman dari Buya Hamka itu dengan keadaan kita di sini gitu loh. Bisa saja dia dikeluar sana sini, dia bilang dia mau syahadat, keluar sana keluar sini. Tetap kita harus antisipasi. Jika saja kita tidak mengenal dia di ruang diskusi ini, maka apa yang dilakukan oleh Buya Hamka bisa kita terapkan kepada dia gitu loh. Oh ini kisahnya berbeda. Ini hati-hati gitu. Ya ini hati-hati gitu loh. Ini meja debat ini kita sedang berperang ini di ranah perang, soalnya bukan saat damai gitu. Itu kalau Buya Hamka itu sama Bapak Alun itu kan mereka tetap muka. Niat baik itu udah menjalani ketentuannya, ada fotonya, ada KTP segala macam. Nah itu maksud saya Bang Faruk. Kalau memang udah niat baik itu. Ya, memang alangkah baiknya kalau memang syahadat itu disegerakan dengan catatan bukan di dunia maya, bukan di room kayak gini. Karena kan kita di sini nggak tahu ekspresi wajahnya
Benar. niat dia separuh. Kita nggak tahu. Kalau masalah Buya Hamka menekankan pada Baba Alun pada saat itu, mereka kan sudah tatap muka, saling melihat satu sama lain, gimana keseriusannya, gimana niat baiknya, dia sudah baca satu sama lain. Kalau macam Bang Hengki tadi, ya alangkah baiknya dia ke masjid atau ke tempat-tempat geraha mualaf supaya ada saksi hidup, supaya nanti masalah administrasinya itu bisa cepat terselesaikan. Memang harus syahadat itu memang harus segera dilakukan kalau memang sudah ada niat gitu sebelum ajal. Iya, kalau sudah datang. mantap lah kayak gitu ya Bang. Nah, yang penting dia sudah berniat segerakan, tapi bukan di koma seperti ini, karena kita nggak bisa bertanggung jawab, kita nggak lihat orangnya, kita nggak tahu. Dan secara administrasi pun susah kita membuatnya secara administrasi. Alangkah bagusnya ya datang ke Tapi masjid. makin ya, gua mau tanya, Bang. Sebelumnya gua mau tanya ya. Ini kan gua belum tahu, benar-benar belum tahu. Hukumnya apa benar bisa syahadat di online ini ya? Benar-benar gua tanya ini ya. Gua mah Seperti benar-benar yang nggak tahu bilang nih Bang Bang. tadi, Bang. Hukumnya. Takutnya mereka tuh bersiasat, pura-pura gitu. Iya, gua mah mikirnya ke situ Bang. Sebenarnya gua mikir ke situ itu, makanya tadi gua tanya tujuan dia. Makanya gua tanya maksud makanya. tujuan lo apa sih? Gua bilang gitu. Alangkah baiknya segera akan datang ke masjid. Gimana sih susahnya cari masjid di daerah di Indonesia nih? Datang, Iya, benar, jumpain imam di situ. Apalagi Aceh katanya tadi. Aceh. 10 tahun saya tinggal di Aceh, berapa paham kali saya tuh. Banyak ulama di situ mah, istilah katanya. Jadi ada saksi, jadi bisa dibuatkan dia tuh akte, dibuatkan surat. Bila perlu KTP-nya segera dirubah supaya nanti dia maaf cakap begitu syahadat tiba-tiba dia kecelakaan mati di tengah jalan, KTP identitasnya masih Kristen, pasti dibakar dia kan begitu, pasti dia nanti dipakaikan jas, sementara dia sudah Muslim. Itu makanya harus ada saksi hidup yang melihat, yang menyaksikan, dan ada surat dari instansi yang berwenang gitu. Itu syarat saya. Iya, terus Bang gini, hukum syahadat online ini ya kayak online itu apakah Assalamualaikum. itu termasuk sah gitu Bang? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bang. Bentar, 1 menit aja ya. Oke, siap. Itu masalah si Hengki nggak usah dibahas lagi. Kami sudah 1 minggu di situ. Si Hengki itu orang daerah saya. Kami udah marahkan ke Masjid Raya Kota Cane. Udah diarahkan, udah lama diarahkan. Jadi nggak usah dibahas lagi. Jadi kayak Bang Lubis tadi saya tidak setuju. Kayak Bang Lubis tadi saya tidak setuju karena kita udah betul-betul kita marahkan. Apakah dia karena sering naik di room oten ataukah hanya mau muslim? Jadi yang kita pikirkan hidayah milik Allah, yang kalau yang udah jelas kalau saya dari saya pribadi janganlah dibahas lagi. Karena udah capek, kalau kita bahas dia udah capek. Kami di room blokir pemain udah capek. Dan malah saya arah dan saya telepon orang Aceh di Kota Cane. Tapi dia tidak mau. Saya orang Aceh. Itu aja saya sebelum saya turun. Jadi mohon maaf, nggak usah dibahas lagi ya. Di stop aja, stop aja. Izin, kita stop aja itu. Cuman gini itu pemahaman oke, kita ya. siap. Ya kita bisa berpegang pada surah Al-Fatir ayat 8 di mana Allah berfirman, Dia menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Dipertegas lagi, jika memang dasarnya atas perbuatan Buya Hamka tadi, dipertegas lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 272 yang isinya, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk atau memberi taufik kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan di surat Yunus ayat 99 sampai 100. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dan tidak ada seorang pun yang akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Jadi berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 272 tadi sudah ada jelas, Bang. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk,
tetapi Allah lah yang memberi petunjuk atau memberi taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi jika pun ada orang yang mendatangi kita berkata bahwasanya dia ingin bersyahadat, maka tidak bisa serta-merta pula kita memaksakannya. Harus sama aku kau bersyahadat, harus begini kau bersyahadat, harus saat ini kau bersyahadat. Tidak. Kita hanya memberikan kepada dia, memaparkan kepada dia, memberikan pemahaman kepada dia bagi hal-hal yang harus disegerakan di dalam Islam, terkhusus segala sesuatu yang baik harus segera disegerakan. Tetapi kelak pun Allah tidak akan meminta kita pertanggungjawaban jika orang itu tidak jadi bersyahadat kepada kita atau dia mengurung niat untuk bersyahadat. Dalilnya di mana? Jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 272 berkata, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Gitu ya abangku ya. Maka nggak usah kita bahas-bahas lagi persoalan tentang itu. Cuman karena Bang Farouk itu mengawali Islam Bang Farouk dengan menjadi seorang mualaf, memang saya melihat dari beliau itu tadi itu masih jauh karena memang jika benar dia mendapat hidayah, maka sesungguhnya hidayah itu cahaya di atas cahaya, dan karena cahaya itu sangat aktif dalam diri kita, ya seorang yang sudah ditakdirkan Allah mendapatkan hidayah, dia tidak akan mampu untuk mengelak lagi. Karena apa? Dia akan bertekuk lutut kepada hidayah yang diberikan Allah kepada dirinya. Silakan dilanjutkan yang lain. Oke, sebelum saya turun ya, itu biar untuk netizen di bawah dan untuk saudaraku di atas. Dia udah mau bersyahadat waktu udah diajari dengan Le Tiador. Oke, saya musyahadat. Sampai ditelepon guru kita, Guru Nda Jumat ditelepon. Beliau menunggu di Rumboru Sinaga 2 jam. 2 jam, perjanjian jam 8. Tiba-tiba jam 9 dia naik telepon, Kak, aku nggak jadi Kak syahadat, aku tidak berani. Begini Bugono. Di situ aja saya langsung, ini anak-anak ini untuk dipermainkan. Kalau saya dipermainkan, saya tidak akan apa-apa. Tapi kalau yang dipermainkan Bang Juma, darah saya naik. Tapi karena saya dibilang, udahlah, mungkin dia masih muda tua dari dia. Habis itu, besoknya saya arahkan, Hengki, kalau dirimu betul-betul musyahadat, kamu orang Aceh, saya orang Aceh, walaupun kita beda agama, kok daerah kota ini, saya datang ke Masjid Raya Kota Cane, ke sana langsung bersyahadat. Bila perlu kita telepon orang di daerah Kota Cane. Tapi, iya gitu. Makanya kalau tadi saya naikkan, jadi kalau memang nggak usah dibahas lagi, yang kita fokuskan semoga dapat hidayah, Le Gultom aja. Aja gitu kita fokus ya. Itu saya ya gitu. Oke, saya kalau ada kata yang salah mohon maaf, saya turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Naga. Masya Allah, jazakallah khair. Saya tambahkan lagi sedikit Bang Farouk ya. Silakan Panas. Itu tadi salah satu contoh aja tuh Bang Hengki itu. Ini kan sebenarnya masih banyak lagi orang-orang yang macam Bang Hengki itu. Jadi kalau bisa saya sarankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mau bersahadat, kita jangan arahkan untuk di Komal. Kita nggak bisa ambil percaya itu. Arahkannya ke masjid. Kalau yang mau bersahadat, siapapun orangnya gitu. Jadi jangan dipercaya. Tadi saya dengar cerita dia tuh mau janjian sama siapa tadi tuh, Bang Dewa di Komal. Saya kira nggak efektif kalau bersahadat di Komal. Siapa tahu dia nanti, ya kita nggak sujon. Siapa tahu dia hanya cari-cari viewer gitu. Apa sih susahnya? gitu. Datang ke masjid dekat. Dimanapun kita tinggal, masjid ada, imam ada di situ. Datang, duduk, syahadat, sudah. Kita lihat aja ntar malam dengan janjian sama Bang Dewa kan. Kita lihat aja ntar malam. Nggak usah kita bahas lagi itu, ya udah kita stop aja. Untuk yang lain, contoh untuk yang lainnya. Tapi satu hal yang Bang Farouk sampaikan, karena ini berdasarkan pengalaman Bang Farouk pribadi ya, guncangan hidayah itu sangat dahsyat Bang. Bukan diri kita sendiri yang menginginkan hidayah itu segera dijemput atau segera untuk bersyahadat. Ya, jika hidayah itu sudah sampai kepada kita Bang, untuk menunggu 1 jam lagi pun kita nggak tahan Bang. Guncangannya luar biasa. Kegelisahan akan ada di dalam hati kita selama belum kita tunaikan syahadat itu tadi. Jika hidayah sudah masuk ke dalam diri kita, luar biasa Bang guncangan itu Bang. Jika dia berupaya untuk menolak hidayah itu tadi, jika memang dikehendaki Allah hidayah itu kepada dia dan jelas hidayah itu atas diri dia, bisa gila dia Bang.
Yang abang-abang pikirnya hidayah itu gampang, begitu datang ke dalam diri kita mudah untuk mengelaknya. Gak mudah bang, berat bang, berat. Menanti-nantinya untuk besok saja pun berat bang. Gelisah terus hati ini bang, minta segera. Kalau dibilang orang sama kita besok kau syahadat ya, kesal dalam hati kita. Loh kenapa harus besok? Sekarang juga gelisah dia bang. Bagaimana ada orang yang mengaku-ngaku mendapatkan hidayah, tapi dia pula yang mengatur waktunya? Itu nggak masuk akal itu. Makanya aku bilang jauh itu bang. Jika memang hidayah memang sudah ada dalam diri dia bang, kalau bisa saat itu juga bang. Kalau dibilang besok hari, malam hari dia nggak bisa tidur bang, terguncang hati itu ingin menyegerakan bang. Karena itu yang kurasakan dulu. Harus sekarang gitu loh. Karena satu menit saja di saat aku berupaya untuk melupakan hidayah itu tadi, terguncang bang, kosong dunia ini bang. Uring-uringan bang, macam orang-orang maaf cakap ya, macam orang GLA kita bang. Kosong dunia ini, makan pun gak selera bener. Apa yang aku bilang ini bener, bukan karang-karangan, apapun gak selera. Tapi begitu dilafazkan 2 kalimat syahadat tadi, lempang badan bang. Macam ringan badan ini, kenapa? Lepas dia semua. Segala kegalauan, kegelisahan dalam diri kita. Makanya kalau ada orang, kira-kira kapan nih mau syahadat? Aku tunggu ada waktu lah. Itu bohong. Belum, hidayah belum ada Madit. Belum ada, saya bisa memahami itu belum ada. Contohnya ini adik saya sendiri, adik sepupu saya. Saya udah berapa kali menceritakan kepada teman-teman ya. Dia datang ke rumah saya, ngajak saya debat. Yohanes 14 nomor 6. 3 bulan setelah itu, 1 malaman kami debat, dia pulang, pergi dia. 3 bulan kemudian dia SMS saya, bang aku mau syahadat. Dia bilang, serius kau jalan? Saya bilang, iya. Ya udahlah, kau tunggu aja 2 hari 3 hari lagi. Aku bilang, gak mau aku bang, sekarang juga. Dipaksanya, padahal aku lagi di kamar operasi. Aku bilang nanti karena aku baru selesai operasi, anestesi belum lepas dari badanku, belum bisa bergerak ini. Ini gak bisa aku bergerak. Sekarang juga bang, dipaksanya. Terakhir aku bilang, Jal, aku baru selesai operasi, badanku ini masih pakai anestesi. Baru dia bisa terima, memang ternyata aku udur, gak mampu. Begitu aku keluar dari rumah sakit, ku telepon, gue bilang. Keluar aku dari rumah sakit, ku telepon. Betul datang dia, begitu dia nyampe, ustadznya sudah ada di situ, langsung syahadat. Selesai syahadat dia bilang, bang aku mau sunat, kata dia. Besoknya langsung disunat paginya. Begitu loh. Itu tanda-tanda hidayah tadi. Jadi ya teman-teman kita Kristen ya, kalau kalian mau tipu-tipu ya, kalian mau memberikan harapan-harapan palsu kepada kami ya, gak bisa kalian tipu kami. Kami itu ya. Silakan yang lain. Tentang hidayah bang. Itu musuh Nabi yang paling besar itu kan Abu Lahab, Abu Jahal. Kan begitu. Orangnya masih hidup. Begitu surat tentang Abu Lahab diancam sama Allah lewat surat Al-Lahab. Itu kan bisa aja si Abu Lahab tuh ngomong sama istrinya Hindun, ayo untuk membatalkan surat yang barusan turun dari Muhammad tuh, untuk membatalkannya kita pura-pura mualaf, kita pura-pura muslim supaya orang nggak percaya itu surat dari Allah. Nah, ya kan? Kalau memang mereka mau membatalkan surah yang sudah turun dari Allah itu, surat Al-Lahab, tapi yang namanya hidayah itu nggak datang, ya nggak bisa. Logika nggak bang? Kan bisa aja dia kompromi sama istrinya. Ya Nah, izin Hindun- panas, coba diluruskan. Hindun itu bukan istrinya Abu Lahab, tapi Abu Sufyan. Abu Sofyan yang Abu Ya. Lahab itu. Ya istri Yang surat penting Al-Lahab istri itu- Abu Lahab itu bukan Hindun. Hindun itu istrinya Abu Sufyan, abangku. Silakan Abu lanjutkan Sofyan. lagi. Gitulah. Jadi dia sama istrinya itu kan bisa saja berkompromi intinya untuk membatalkan surat supaya orang-orang anggap itu bohong-bohongan itu. Mana ada surat Al-Lahab, itu karangan Muhammad aja, itu kan begitu. Pura-pura aja kita jadi muslim supaya batal itu surat. Tapi tidak bisa, sampai dia mati nggak datang hidayah itu. Jadi nggak bisa dibuat-buat hidayah itu. Jadi betul juga bilang Bang Farouk itu Bang Hengki itu masih jauh, tapi ya kita doakanlah supaya terlaksana lah niat baik dia. Kita hanya berdoa saja. Jadi teman-teman yang ada hubungan kontak sama Bang Hengki itu, ya kalau bisa ketemu langsung, arahkan langsung, ya kita bimbing. Tapi bukan di Komal ini bimbingnya. Di Komal ini hanya cari-cari informasi aja. Ke yang lain.
yang baru masuk tuh Fatimah Azza. Iya. Masya Allah. Salam kenal ya Bang Faruk ya. Ya, salam kenal. Baru tadi saya teleponan sama Bang Ali juga tadi. Abang Ali dari Aceh. Abang Ali juga suruh coba main-main lah ke tempatnya Bang Faruk gitu. Kalau saya kan kalau sudah akun besar macam Abang Faruk ini gak berani aku. Gak bisa pernah naik kita. Kenapa nggak berani? Kenapa nggak berani? Bukan gak berani apanya ya. Kalau orang udah besar kayak gini tuh udah ada kesempatan kita mau ngoceh kan. Apalagi emak-emak macam aku kan. Aku Ya, berhadapan izin Kak Fatima diluruskan ya. Mungkin orang-orang menganggap akun Bang Faruk ini besar dan Bang Faruk itu hebat. Kalian nggak tahu kakakku. Yang hebat di Komal Bang Faruk ini adalah penonton. Betul, Kak. netizen. Betul. Netizen. Mereka ini, makanya aku bilang Kak Fatima, dengar sedikit Kak Fatima. Iya. Kakak simak lah kalau Bang Faruk debat. Begitu penontonku bilang turunkan dia, aku turunkan dia. Kuturunkan. Kalau enggak, aku lama dikit aja nurunkannya. Orang tuh akan taping. Salibkan dia. Bener, cuman Bang Faruk ini makanya dibilang. Iya, yang punya kuasa di rumah Faruk ini adalah penonton. Yang hebat itu penonton, bukan Bang Faruk. Ya, silakan. Iya, betul kali. Aku kan selama ini cuma jadi bunny typing aja kan di tempat Bang Faruk kan. Sebenarnya ini akun lain dari akun saya yang sering tampil itu Rasya. Rasya lagi tumbang kembali ke bapak dia. Gara-gara tadi mau nyalipkan Oten tadi saya. Mau nyalipkan Oten gara-gara dia bertanya tentang di mana tertulis di dalam Al-Quran bahwa baginda Rasulullah pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Oh, banyak sekali Bunda, banyak sekali. Banyak. Iya, saya tunjukkan datanya. Balik kutanya, di mana buktinya di mana buktinya siapa yang menjadi saksi mata Yesus duduk di samping kanannya Bapak. Itulah aku langsung tumbang akunku. Gitu kan. Udahlah. Jadilah kita dulu. Ini sebenarnya tadinya jadi istrinya Yesus gitu, tapi dipecat sama Yesus gara-gara tadi itu menunjukkan Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril. Dipecat jadi istri Yesus. Gitu mungkin Abang. Kembali aja lagi Abang, saya senang bisa naik di tempatnya Bang Faruk. Mungkin boleh sharing-sharing di sini, nambah-nambah ilmu. Saya butuh sekali ilmu di sini. Siap, Masya Allah. Karena gini, saya pribadi pun Kak, sejatinya akun ini saya buat saudara-saudaraku seiman yang ingin belajar menjadi apologet. Maka siapapun yang mau naik silahkan gitu loh. Karena apa? Harapanku semua umat Islam terkhususnya di dunia TikTok ini bisa menjadi apologet supaya bisa menghancurkan rum-rumnya orang-orang apologet Kristen yang menebar fitnah dan juga subhat terhadap Islam. Belajar dulu di sini karena apa? Kita harus memahami ya. Kalau rum-rum apologet Islam yang lain kayak rumnya Bang Zuma, rum yang lain itu rum-rum besar. Mereka tidak akan memberikan kesempatan untuk saudara-saudaraku yang masih belajar untuk naik. Gitu loh. Kalau di sini semua bisa belajar. Bahkan Bang Faruk berharap ada wanita ya atau serikan-serikan di Islam yang memang mau belajar. Karena apa? Kita menghadapi Bang Faruk pribadi ya, menghadapi kesulitan di saat berdebat melawan perempuan. Makanya kalau udah ngelawan perempuan, aku udah pusing duluan. Perempuan ini kan gak bisa berhenti cakap. Dan gak bisa ditandingi, disaingi cakap perempuan. Iya, ritmenya saja gak bisa kita tandingi perempuan bercakap. Abang Faruk, tadi malam saya itu numbangkan si Rasmi Abang Faruk. Nah, jadi harapan Bang Faruk ada wanita muslimah yang bisa debat. Begitu masuk perempuan, ku kabari, kakak apa datang ke rumku. Ini ada ras terkuat di bumi naik ke rumku gitu. Bukan aku gak mampu melawan